Halo guys, selamat sore, kembali lagi ke channel motovlog gua di Motovlog. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Dan di video kali ini mungkin langsung aja ya guys ya, nggak usah berlama-lama. Waduh, agak macet di sini. Ya jam pulang kerja sih. Oh ya, kebetulan ini gua bikin kontennya sehabis pulang kerja juga ya guys ya. Jadi ya harap maklum nih. Jadi banyak suasana orang-orang yang baru balik kerja, baru balik sekolah mungkin ya. Waduh, padat banget. Oke, jadi di video kali ini gua mau ngebahas sedikit sih ya tentang spion gua yang gua pasang beberapa minggu yang lalu. Bisa dibilang spion winglet, spion stilt, ya pokoknya semacam itulah ya. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas kelebihan dan kekurangan dari spion itu sendiri gitu guys. Jadi mungkin ya adalah beberapa orang yang menanyakan masalah spion ini ya, dimulai dari mereknya mungkin ya, terus harga, terus kegunaannya juga gitu ya. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bahas itu semua sekaligus kelebihan dan kekurangan dari spion ini setelah pemakaian ya hampir kurang lebih setengah bulanan mungkin ya. Jadi karena ini motor gua pakai harian. Oke, jadi sebelum ke inti pembahasan, ngasih tahu kembali nih masalah spionnya ini gua beli di mana. Nanti link tokonya gua kasih di deskripsi aja ya. Terus harganya kemarin gua dapatnya 117.000, itu sudah potongan diskon, belum termasuk ongkir. Dan mungkin kalau sekarang di link yang sama itu harganya mungkin bakal lebih murah lagi. Terakhir gua lihat itu mencapai berapa ya, 106.000, malah lebih murah lagi guys. Aduh. Di sini juga macet karena ada proses pelebaran jalan nih kayaknya. Oke, jadi spion winglet yang gua pakai ini kalau secara brand gua kurang tahu ya, karena di kardusnya sendiri aja itu nggak nampak sih sebenarnya untuk brandnya tuh brand apa gitu. Pokoknya kotaknya warna hitam aja. Terus ini juga ya pokoknya kalian tinggal cek aja di link di deskripsi gua ya, nanti gua sertain. Akhirnya bisa lepas juga dari macet. Agak lumayan panas guys, sore hari sih. Jebak macet kayak gitu ya kan, bikin keringetan. Oke, let's go. Nah, seperti di video gua sebelumnya, jadi spion yang gua pakai ini kebanyakan bakal gua posisikan kayak gini guys. Jadi nggak bakal gua buka kayak gini ya. Jadi bakal tetap kayak gini. Jadi berasa kayak nggak pakai spion sih, ya kan? Oke, jadi langsung aja nih ke kelebihan dan kekurangan dari spion winglet atau spion stilt di R15 V2. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri, ini spion ini terbuat dari, katanya sih CNC ya, CNC. Dan itu yang gua rasakan bahannya cukup kuat, cukup kokoh juga, jadi nggak bakal mudah retak atau kayak gimana ya. Terus yang kedua, karena ini spion stilt atau spion winglet ini versi murah, jadi versi tiruan gitu ya, jadi menekan banget di budget lah ya. Jadi lebih murah gitu dari ketimbang spion winglet yang apa ya, yang brand terkenal gitu, yang lebih mahal gitu ya. Terus yang pastinya ini pemasangannya PNP tanpa ada ubahan sama sekali. Jadi ya tinggal pasang aja sih gitu ke bagian spion di motor kalian gitu. Terus untuk kelebihannya lagi, tampilan jadi lebih keren sih menurut gue ya. Jadi motor jadi lebih minimalis, terus aerodinamis juga dapat ya. Nah, aerodinamis di sini yang gua maksud itu untuk pemakaian spion ini sendiri. Aerodinamisnya itu gua dapat saat gua memulas gas kayak gini guys, memacu kecepatan gitulah ya. Jadi motor itu lebih terasa ringan gitu ketimbang gua saat pakai spion replika ZX10R kemarin gitu. Jadi kayak apa sih, untuk aliran angin itu nggak terhambat gitu, jadi langsung pecah gitu karena posisi spionnya seperti ini gitu. Nah, itu kalau segi kelebihannya ya guys ya, segi kelebihannya. Kalau segi kekurangannya, yang pasti kalau dari segi originalitas ini bisa dibilang kalau original ya jauh dari kata original apa
spion winglet yang pertama kali diluncurkan gitu ya. Jadi anggaplah ini KW-nya gitu, tapi KW yang cukup berkualitas juga gitu. Terus untuk secara daya lihat spionnya sendiri ini enggak seperti di ZX-10R ya. Maksudnya kayak di spion replika ZX-10R yang bisa ngelihat pandangan ke belakang itu lebih luas. Ini karena spionnya kecil, lebih kecil gitu ya, dan untuk kaca pun juga kecil gitu. Jadi untuk gua ngelihat dari posisi riding gua gini aja ya, ini posisi terbuka nih. Dan yang gua lihat kacanya itu refleksinya itu ke tangan gua yang ini nih. Refleksinya ke tangan gua gitu, nggak ke ke bagian belakang motor gua gitu. Maksudnya nggak bisa kelihatan orang-orang yang ada di belakang gitu. Walaupun kalian atur kayak gini ya tetap aja sih pandangannya juga terlalu kecil gitu. Walaupun ya masih kelihatan aja, tapi tetap aja kurang gimana ya, kurang efektif lah ya kalau misalkan secara fungsional spionnya gitu. Jadi untuk kekurangannya sendiri yang gua rasakan itu aja sih guys ya. Nggak ada hal yang lain lagi selain nggak bisa ngelihat orang yang ada di belakang kita gitu. Karena kan tahu aja spion winglet ini lebih cenderung ke gaya ketimbang fungsinya gitu ya. Jadi lebih menunjang tampilan ketimbang fungsi gitu. Makanya kenapa gua bisa bilang spion ini cocok buat kalian yang pengennya nggak pakai spion tapi tetap bisa terbilang aman karena spionnya ini bisa dibuka gitu, walaupun ya nggak yang terlalu fungsional banget gitu ya. Yang penting ada gitu, ada kaca spionnya gitu. Dan untuk mengatasi kekurangan dari spion ini sendiri, kalian bisa beli tuh kayak kaca spion juga tapi yang kecil. Maksudnya yang bentuknya itu bulat, ada kan yang biasanya ditaruh di mobil-mobil gitu ya, kecil segini lah ya, ada tuh. Nah kalian tinggal tempelin aja ke bagian kaca di spionnya ini. Jadi itu kan kacanya kan lebih cembung ya, jadi bisa kelihatan lah. Tapi karena gua nggak nyoba juga jadi gua nggak tahu, tapi kebanyakan ada yang pakai kayak gitu sih biar bisa kelihatan ke belakang gitu guys. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video vlog gua pada sore hari ini tentang membahas kelebihan dan kekurangan dari spion stealth atau spion winglet di R15 V2 gua. Dan ini kebetulan gua mau hampir sampai rumah ya. Jadi video vlognya sampai sini aja dulu guys ya. Semoga penjelasan gua jelas gitu ya dan bisa kalian pahami. Tapi kalau misalkan kalian ada yang kurang paham, silahkan komen aja di kotak komentar di bawah ya. Sampai ketemu di vlog gua berikutnya. Dadah. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook.